sayang, perkenalkan nama saya Windy Sandra, NPM 1740102102. Jadi saya akan menjelaskan mata kuliah Dinamika Populasi oleh Al-Ghazali Salim, Eskel, MSI, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Bina Tarakan, tahun 2020. Di bumi ini tidak ada satupun yang tidak berubah, semuanya berubah dari waktu ke waktu. Demikian ucap Heraklitus 500 tahun Masehi yang lalu. Perubahan ini dinamakan dengan dinamika. Perubahan juga jenis ini hayati dan individu populasi yang ada sekarang termasuk di dalamnya ekosistem sebagai bagian dari populasi hayati di bumi. Kita akan menyesali suatu saat itulah manusia terdiri dari atas jenis spesies tertentu punah. Perubahannya yang terjadi di bumi sebagian besar melibatkan populasi jenis-jenis hayati, di mana manusia termasuk dalamnya yang bertanggung jawab terhadap pemilihan perubahan agar perubahan ke arah yang lebih menguntungkan. Di sini setiap manusia akan memiliki tanggung jawab atau manusia yang akan diberikan tanggung jawab untuk memelihara terhadap sumber daya alam, sumber daya hayati. Perkembangan ilmu dan teknologi yang berlangsung pada era abad 21 diiringi oleh penguasaan sumber daya alam dalam bentuk populasi hayati yang cenderung semakin meningkat dan dampaknya semakin terasa. Perkembangan di era tahun 2020, tahun abad 21 di sumber daya alam dalam bentuk populasi hayati cenderung semakin meningkat karena adanya tanggung jawab dari manusia tersebut. Dampak-dampak inilah yang merupakan akibat perubahan status sistem sumber daya alam sepanjang dimensi waktu kehidupan manusia dari generasi ke generasi, termasuk konteks ilmu perilaku alam yang perlu dikuasai dengan teknologi, termasuk menggunakan metode kuantitatif dan numerika. Dalam analisis kuantitatif, rasanya tidak mungkin manusia dapat meramalkan atau menduga dampak-dampak kualitatif akibat perubahan perilaku manusia dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Tanpa adanya metode kuantitatif, manusia tidak dapat menduga adanya dampak kualitatif dari sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan dikelolanya. Upaya ini adalah salah satu jawaban atas tantangan dan yang dihadapi yang termasuk dalam berlakunya melalui ilmu dan teknologi. Masalah populasi mencakup sistem hayati yang ada di bumi dari hari ke hari, di mana dimaksud yaitu dengan sistem populasi dalam konteks populasi hayati yang menghuni bumi ini seperti tumbuhan, satwa liar, ikan, ternak, bakteri dan lain-lain, baik yang diketahui manfaatnya maupun yang tidak diketahui manfaatnya. Di sini sumber daya hayati yang dimaksud yaitu dengan sistem populasi dalam konteks populasi hayati yang menghuni bumi. Yang menghuni bumi ini itu tumbuhan, satwa liar, ternak, ikan, dan baik itu yang diketahui manfaatnya atau yang tidak diketahui manfaatnya. Dalam studi populasi, bentuk-bentuk masukan dan keluaran perlu dinyatakan dalam parameter selanjutnya, hubungan serta dampaknya dan intinya dalam berbagai metode seperti dinamika populasi merupakan bagian dari kajian ekologi, maka
maka permasalahannya merupakan konteks ekologi. Apakah yang kalian ketahui mengenai istilah dan definisi mengenai ekologi? Yaitu di sini dijelaskan bagaimana ekologi dirumuskan pertama kali oleh E. H.H. tahun 1869 dalam bahasa Jerman ekologie, dari bahasa Yunani oikos atau rumah, dan logos ilmu berarti studi tentang berbagai etika organisme yang satu dengan yang lain dengan memperhatikan segala aspek lingkungan secara dinamika yang pengaruh baik yang hidup abiotik maupun yang tidak hidup abiotik. Ekologi mengenai populasi. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari suatu tempat yang berbeda spesiesnya, dan populasi yang dipermasalahannya di tempat itu meliputi keseluruhan spesies baik vegetasi, hewan maupun mikroorganisme di tempat yang sama. Indikator studi komunitas yaitu keanekaragaman, diversity yang merupakan kombinasi antar spesies dan individu setiap spesies dalam komunitas itu. Di mana di sini indikator studi komunitas yaitu keanekaragaman. Keanekaragaman itu kombinasi antara spesies yang sama dan atau individu-individu yang sama. Di sini parameter keanekaragaman atau diversity digunakan memperbaiki parameter kekayaan spesies yang belum memadai untuk menggambarkan keberadaan suatu spesies dalam suatu komunitas. Parameter keanekaragaman menggunakan parameter ini untuk mengetahui atau menggambarkan keberadaan suatu spesies dalam suatu kelompok atau komunitas. Dalam hubungan dengan dominasi, nilai penting dan kesamaan kelimpahan dalam komunitas ternyata langsung mempengaruhi nilai keanekaragaman populasi yang dapat dipengaruhi daripada populasi lain dalam konteks tersebut spesies dominan. Dalam hubungan dominasi yang lain, ternyata ada yang saling mempengaruhi antara spesies yang lain dan antara spesies dan spesies yang lain. Populasi kajian mengenai populasi yang diperhatikan adalah parameter kerapatan density, sedangkan kajian komunitas yang diperhatikan adalah parameter keanekaragaman diversity, di mana keduanya memiliki berkaitan dan dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu ruang dan waktu. Di sini parameter kerapatan dan parameter komunitas atau keanekaragaman memiliki suatu spesies yang berbeda atau memiliki waktu yang sama. Populasi batasnya berupa kumpulan seluruh individu suatu spesies dalam ekosistem yang dikaji, sedangkan komunitas berarti kumpulan sejumlah populasi yang terdapat dalam ekosistem. Di sini parameter keanekaragaman atau deskripsi digunakan memperbaiki parameter spesies yang belum memadai untuk menggambarkan keberadaan suatu spesies dalam suatu komunitas. Dalam hubungan dengan dominansi, nilai penting dan kesamaan kelimpahan dalam komunitas ternyata berlangsung
mempengaruhi nilai keanekaragaman. Populasi yang dapat lebih berpengaruh daripada populasi lain dan konteks dalam spesies dominan. Dalam hubungan kedua parameter ini akan ada nilai dan kesamaan yang merupakan kelimpahan dipengaruhi oleh populasi dengan populasi yang lain. Komunitas merupakan kumpulan suatu tempat yang berbeda spesies dan populasi di tempat itu meliputi keseluruhan spesies, baik vegetasi, hewan maupun mikroorganisme di tempat yang sama. Di sini dijelaskan di mana populasi vegetasi hewan atau vegetasi hewan maupun mikroorganisme merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi kumpulan spesies vegetasi maupun hewan. Indikator studi komunitas yaitu keanekaragaman atau diversity yang merupakan kombinasi antar spesies dan individu setiap spesies dalam komunitas itu. Indikator yang dimaksud di sini yaitu keanekaragaman yang berkombinasi antara spesies yang satu sama spesies yang lain. Kajian mengenai populasi yang diperhatikan adalah parameter kerapatan atau density, keanekaragaman, diversity, di mana keduanya memiliki keterkaitan. Keterkaitan antara ekosistem. Ekosistem adalah suatu unit fungsional dari berbagai ukuran yang tersusun dari bagian-bagian yang hidup, baik itu biotik maupun yang abiotik, yang memiliki keterkaitan. Bagian-bagian komponen sistem secara keseluruhan berfungsi berdasarkan suatu ukuran kegiatan yang menyangkut energi dan memindahkan energi dengan beberapa perkecualian sumber energi yang asli adalah matahari. Energi dari matahari ditangkap oleh komponen autotrofik yaitu tumbuh-tumbuhan hijau, di mana di sini bagian-bagian komponen yang secara langsung keseluruhan berfungsi berdasarkan suatu urutan kegiatan yang menyangkut terhadap energi yaitu energi matahari, di mana energi matahari ini digunakan untuk tumbuh-tumbuhan hijau untuk berfotosintesis. Eksploitasi sumber daya hayati. Eksploitasi sumber daya hayati di sini ada pengambilan atau pemungutan sumber daya hayati atau renewable atau sumber daya non hayati resco yang dilakukan oleh manusia menggunakan metode atau teknik tertentu. Eksploitasi ini ada yang menggunakan metode atau teknik tertentu. Paradigma pola pikir dari para penggunaan terhadap eksploitasi sumber daya hayati. Common properties atau milik umum. Di sini common properties itu semuanya dimiliki. Open aksesor, terbuka bagi siapapun untuk dimanfaatkan. Sumber daya hayati ini atau alam ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun, tidak menentu siapakah yang ingin memanfaatkannya. Sekian dan terima kasih, itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.